Suami saya berdiri hanya 2 meter dari tempat saya berdiri, di bawah lampu kristal restoran termahal di kota ini. Saya datang membawa map berisi berkas yang tertinggal. Berkas yang tanpa itu, ia tidak bisa menutup pertemuan besarnya malam ini. Tapi ketika mata kami bertemu, ia memalingkan wajah. Ia menoleh pada tamu-tamunya, tersenyum. Lalu berkata dengan suara yang cukup keras agar semua orang dengar, "Maaf, saya tidak mengenal perempuan itu. Tolong, keluarkan dia." Katanya, saya pengemis yang menyusup. Katanya, saya mengganggu. Manajer menyeret saya ke pintu belakang seperti menyeret karung. Yang tidak diketahui suami saya malam itu juga. Satu berkas di dalam map yang ia tolak akan mengubah segalanya. Karena nama saya bukan sekedar istri yang ia malukan. Nama saya ada di halaman terakhir akta yang menentukan siapa yang benar-benar memegang perusahaan tempat ia bermimpi menjadi raja. Dan sebelum matahari terbit, dunia yang ia banggakan mulai runtuh. Satu tanda tangan demi satu tanda tangan. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Malam ini, saya akan menceritakan bagaimana seorang lelaki yang malu mengakui istrinya sendiri harus menyaksikan istri yang ia sebut pengemis itu berdiri di atas panggung, memegang palu keputusan atas seluruh masa depannya. Balasan yang datang bukan dengan teriakan, melainkan dengan tanda tangan yang dingin dan elegan. Jangan beranjak sampai akhir, karena bagian yang paling memuaskan justru ada di menit-menit terakhir. Tapi sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar, teman-teman menyimak cerita ini dari kota mana. Dan jangan lupa, tekan tombol suka serta berlangganan agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Nama saya Anindya, usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor kecil di kawasan Tebet. Sudah 7 tahun saya menjadi istri Reza. Orang bilang saya perempuan yang keras kepala pada satu hal, yaitu bertahan. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tapi selama 7 tahun ini, saya memilih merendahkan suara saya sendiri. Demi satu kata yang saya anggap suci, keluarga. Reza tidak tahu satu hal tentang saya. Ia menikahi saya saat saya masih memakai kemeja lusuh dan sepatu yang solnya sudah menganga. Ia tidak pernah bertanya dari mana asal keluarga saya. Ia hanya melihat perempuan sederhana yang mau melayani, mau mengalah, mau diam. Dan saya membiarkannya berpikir begitu, karena saya ingin dicintai sebagai Anindya, bukan sebagai apapun yang lain. Rumah kami sebuah rumah kontrakan kecil di Bekasi, tipe 36, dengan dapur yang panasnya menembus sampai kamar. Setiap pagi saya bangun pukul 4. Saya menyetrika kemeja Reza sampai licin sempurna. Saya menyemir sepatunya sampai menyilap. Saya menyiapkan kopi persis seperti yang ia suka. 2 sendok gula. Susu sedikit saja. Reza tidak pernah menoleh saat saya berlutut mengikat tali sepatunya. Ia hanya sibuk memandang cermin, merapikan dasi, sambil bergumam tentang klien besar yang akan mengubah hidupnya. Reza bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan properti bernama Bumi Anugrah. Ia selalu berkata bahwa suatu hari ia akan menjadi orang penting di sana. Ia rela apa saja demi itu. Ia rela pulang malam. Ia rela menjilat atasan. Dan belakangan, saya tahu, ia rela membuang saya. Saya mencintai Reza dengan cara yang bodoh. Saya menjual gelang emas peninggalan ibu untuk modal ia mengambil sertifikasi. Saya menyisihkan gaji saya untuk membelikan ia jas yang layak dipakai kerapat. Saya menahan lapar agar uang cukup untuk bensin motornya. Dan setiap kali ia berhasil. Ia berkata, "Sabar ya. Nanti kalau saya sukses, kamu jadi ratu. Kamu tidak perlu kerja lagi." Saya percaya. Saya selalu percaya. Ibu saya sudah lama meninggal. Sebelum pergi, beliau meninggalkan 1 kalung liontin tembaga berbentuk bulan sabit. Kalung tua yang warnanya sudah menghitam. Reza sering menyuruh saya membuangnya. Katanya, kalung jelek itu memalukan. Tapi saya menolak. Saya tidak tahu saat itu bahwa kalung tua itu menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan Reza seumur hidupnya. Ada satu hal lagi yang tidak Reza ketahui, dan hal itulah yang membuat cerita ini
bukan sekadar cerita tentang istri yang dibuang. Tapi malam itu belum tiba. Malam itu masih menunggu di ujung 7 tahun kesabaran saya. Fred perlahan mulai terlihat setahun terakhir. Reza berubah. Ia mulai menutupi layar ponselnya setiap kali saya lewat. Ia mulai pulang dengan aroma parfum perempuan yang bukan milik saya. Saya bertanya sekali dengan suara pelan, "Mas, kamu tidak apa-apa." Reza hanya menatap saya dengan tatapan yang dingin. Ia tidak menjawab. Diamnya itu adalah jawaban yang paling menyakitkan. Ada satu malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Jauh sebelum malam di restoran itu. Malam saat saya benar-benar mengerti bagaimana Reza memandang saya. Kami diundang ke acara arisan kantornya. Saya sudah bersiap dengan gaun terbaik yang saya punya. Gaun lama yang saya setrika berkali-kali agar terlihat rapi. Tapi saat saya keluar kamar, Reza menatap saya dari ujung kepala sampai kaki, lalu tertawa dingin. "Kamu mau pakai itu?" tanyanya. Suaranya penuh cemooh. Saya menunduk. "Memangnya kenapa, Mas?" "Ini gaun terbaik saya," Reza mendengus. "Terbaik? Itu gaun murahan, Anindya. Kamu mau bikin saya malu di depan rekan-rekan kantor. Mereka istri-istri direktur, pakai barang bermerek. Kamu cuma perempuan kampung yang tidak tahu cara berpenampilan." Kata-katanya menusuk. Tapi saya masih mencoba tersenyum. "Kalau begitu, saya bisa dandan lebih rapi." "Mas, bukan soal dandan," potong Reza tajam. "Ini soal kelas. Kamu tidak punya kelas." "Sudah. Kamu di rumah saja," saya bilang pada mereka. "Kamu sedang sakit." Saya terdiam. Dada saya sesak. "Mas, saya istrimu. Kenapa saya harus disembunyikan?" Reza menoleh. Matanya dingin. "Karena kamu memalukan." Sesederhana itu. Lalu ia pergi, membanting pintu, meninggalkan saya berdiri sendiri dengan gaun terbaik yang katanya murahan. Malam itu saya menangis, tapi saya tidak tahu bahwa penghinaan itu baru permulaan. Reza sedang belajar, sedikit demi sedikit, bagaimana caranya menghapus saya dari hidupnya. Suatu malam, Reza pulang membawa kabar besar. Perusahaan Bumi Anugrah sedang dilirik oleh seorang investor raksasa. Konon, investor itu akan menyuntikkan modal besar, dan siapapun manajer yang berhasil memenangkan kepercayaan investor itu akan langsung dipromosikan menjadi direktur cabang. Reza berkata dengan mata berbinar, "Ini kesempatan sekali seumur hidup. Klien ini orang kaya lama. Penampilan nomor 1. Jangan sampai ada yang salah." Yang membuat saya sedih. Beberapa bulan sebelumnya, Reza sempat menyuruh saya berhenti bekerja. "Kamu berhenti saja jadi notaris," katanya waktu itu. Pekerjaan itu tidak menghasilkan banyak uang dan bikin saya malu. "Istri manajer? Masa cuma notaris kantor kecil?" Saya menolak dengan halus. "Mas, pekerjaan ini yang membuat saya merasa berharga. Lagi pula, keahlian hukum suatu hari mungkin berguna." Reza tertawa mengejek. "Berguna apa? Sudah, dengar saya. Perempuan itu tugasnya di rumah. Untung saya tidak menuruti perintahnya, karena justru keahlian yang ia remehkan itulah yang kelak menyelamatkan saya dan menjatuhkannya. Tapi malam itu saya hanya diam, menyimpan tekad saya dalam hati. Saya ikut senang. Saya pikir mungkin jika Reza sukses, ia akan kembali menjadi lelaki yang dulu melamar saya dengan cincin perak murahan. Saya tidak tahu bahwa dalam rencana Reza tidak ada tempat untuk saya. Saya sudah dicoret dari masa depan yang ia bayangkan. Saya hanya belum diberitahu. Pagi itu, seperti biasa, saya menyiapkan segalanya. Kemeja terbaik Reza, sepatu paling mengilap, dasi warna biru tua yang katanya membuatnya terlihat berwibawa. Reza berpakaian rapi, menyemprotkan parfum mahal, lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada saya. Ia hanya berkata satu kalimat sebelum keluar pintu. "Hari ini, penentuan. Doakan saya." Beberapa hari sebelum pertemuan besar itu, saya menemukan sesuatu yang membuat dada saya dingin. Saya sedang membereskan meja kerja Reza untuk mengelap debu, saat mata saya jatuh pada secarik struk transfer
yang terselip di bawah laptopnya. Struk penarikan dari rekening tabungan bersama kami. Angkanya membuat saya terpaku. 45 juta rupiah. Hampir seluruh tabungan yang saya kumpulkan sedikit demi sedikit selama 7 tahun. Dari menyisihkan uang belanja. Dari kerja lembur menjadi notaris. Malam itu saya bertanya dengan suara setenang mungkin. Mas, tabungan kita berkurang banyak. Ada keperluan apa? Reza tidak menoleh dari ponselnya. Untuk keperluan kantor, jawabnya singkat. Kamu tidak perlu tahu. Saya menahan diri. Tapi Mas, itu tabungan kita bersama untuk masa depan. Reza akhirnya menoleh. Matanya tajam. Anindya, uang itu saya yang cari. Kamu tidak usah ikut campur urusan uang. Tugas kamu cuma di rumah. Saya terdiam. Saya tahu ia berbohong. Belakangan, saya baru mengerti. Uang itu ia pakai untuk menyewa suite hotel dan membelikan tas mewah untuk perempuan berbaju merah itu. Uang hasil keringat saya. Ia pakai untuk mengkhianati saya. Saya masuk ke kamar untuk merapikan tempat tidur. Dan langkah saya terhenti di ambang pintu. Di atas nakas, tepat di samping botol parfum mahal itu, tergeletak sebuah map coklat tua. Jantung saya berdegup. Saya tahu persis apa isi map itu. Bukan hanya dokumen presentasi. Di dalamnya ada berkas legalitas yang harus ditandatangani di hadapan klien. Berkas yang tanpa itu, pertemuan penentuan Reza akan gagal total. Reza lupa membawanya. Saya meraih ponsel saya yang layarnya sudah retak di ujung. Jari saya cepat mengetik pesan. Mas, mapmu ketinggalan di rumah. Ada berkas legalitasnya. Saya antar sekarang. Ya. Saya menunggu. 1 menit, 2 menit. Hanya centang 1 abu-abu. Saya coba menelpon. Yang menjawab hanya suara operator. Kepanikan mulai merambat. Saya membayangkan Reza dipermalukan di depan investor besar karena berkasnya tidak ada. Ia punya gengsi setinggi langit. Ia akan hancur. Maka saya memutuskan untuk mengantarnya sendiri. Saya tidak sempat berganti pakaian. Saya hanya mengenakan daster batik tipis, jaket jeans kedodoran, dan sandal jepit. Rambut saya ikat asal. Saya menyambar map itu dan berlari mencari angkutan. Restoran itu bernama Le Ciel, restoran Prancis paling mewah di jantung kota. Saya belum pernah menginjakan kaki di tempat semewah itu seumur hidup saya. Tapi demi Reza, saya rela. Sepanjang perjalanan, saya hanya berpikir satu hal. Saya harus cepat. Reza tidak boleh gagal. Saya bahkan tidak berpikir tentang bagaimana penampilan saya. Saya tidak berpikir bahwa niat baik saya justru akan menjadi pisau yang menusuk saya sendiri. Saya turun dari angkutan di depan restoran itu dengan napas tersengal. Keringat membasahi pelipis. Dan sebuah map coklat yang saya peluk erat seperti harta paling berharga. Saya tidak tahu bahwa di dalam sana suami saya sudah menyiapkan skenario untuk membuang saya, dan saya berjalan masuk tepat ke dalam jebakannya. Pintu kaca restoran itu berat. Seorang petugas keamanan menatap saya dari ujung kepala sampai ujung sandal jepit. Ada masalah, Bu? Tanyanya dengan nada yang sudah menghakimi. Saya menjelaskan bahwa suami saya ada di dalam, bahwa saya hanya mengantar berkas penting. Petugas itu mengernyit. Tapi seorang pelayan muda yang lewat membiarkan saya masuk sebentar. Restoran itu seperti dunia lain. Lampu kristal, taplak putih, aroma mentega dan anggur. Dan di sudut, di meja paling utama, saya melihat Reza. Ia duduk bersama seorang pria berambut perak berpakaian mahal. Tentu itu investornya. Dan seorang perempuan muda berbaju merah menyala yang tertawa terlalu dekat dengan Reza. Tangan perempuan itu menyentuh lengan suami saya, dan Reza membiarkannya. Dada saya sesak, tapi saya menepis firasat itu. Saya melangkah mendekat, memegang map coklat itu, dan tersenyum. Mas, ini mapmu. Ada berkas legalitasnya. Seluruh meja menoleh. Dan wajah Reza berubah. Bukan lega, bukan syukur. Yang muncul di wajahnya adalah rasa jijik. Ia menatap saya seperti menatap kotoran yang menempel di sepatunya. Untuk sepersekian detik, saya berharap ia akan berdiri, mengambil map itu, dan berterima kasih. Tapi yang terjadi jauh lebih buruk dari yang bisa saya bayangkan.
Reza menoleh pada investornya, tersenyum canggung, lalu berkata dengan suara yang sengaja dikeraskan, "Maaf, Pak Wibisana, saya tidak kenal perempuan ini." Sepertinya pengemis yang suka menyusup ke restoran mahal untuk minta uang. Ucapan itu menusuk saya seperti petir. Saya terpaku. "Mas," suara saya bergetar. "Reza, ini saya." "Anindya, istrimu." Tapi Reza justru berdiri, mendekat, dan berbisik di telinga saya dengan suara yang penuh kebencian. "Pergi, jangan bikin malu. Kamu tahu siapa yang duduk di meja ini? Kamu merusak segalanya. Pergi sekarang, atau saya suruh mereka usir kamu." Lalu ia berbalik, kembali ke mejanya, dan berkata pada pelayan, "Tolong, keluarkan perempuan ini. Dia mengganggu tamu." Perempuan berbaju merah itu tertawa kecil, menutup mulutnya, dan berbisik pada Reza, "Kasihan sekali. Mas, orang seperti itu memang tidak tahu tempat." Dan Reza, suami saya, ikut tertawa. Ia tertawa di depan saya bersama perempuan lain. Sementara saya berdiri di sana, memegang map yang menyelamatkan karirnya dengan daster tipis dan sandal jepit. Dipermalukan di depan puluhan orang asing. Manajer restoran datang. Seorang pria bertubuh tegap dengan jas hitam, papan nama emas, bertuliskan Hendra. Ia menatap saya dengan sorot penuh penghinaan. "Ibu, ini restoran khusus tamu terhormat. Silahkan keluar baik-baik, atau saya panggil keamanan." Saya menggeleng. "Berkas ini penting. Suami saya membutuhkannya. Tolong tanya dia." Tapi Hendra tidak peduli. Ia memberi kode. 2 petugas keamanan mengapit saya dari kiri dan kanan. Saya menoleh pada Reza untuk terakhir kalinya, memohon dengan tatapan. Tapi Reza sudah memalingkan wajah. Ia menyeruput anggurnya, seolah saya tidak pernah ada. 7 tahun. 7 tahun saya melayaninya seperti raja, dan ia menghapus saya dari hidupnya hanya karena saya datang dengan pakaian lusuh. Petugas menyeret saya ke pintu belakang, ke lorong sempit dekat dapur yang berbau sabun dan sisa makanan. Map coklat itu terlepas dari tangan saya, jatuh ke lantai, terinjak. Mereka melemparkan saya ke sebuah ruangan penyimpanan sempit penuh kardus. "Diam di sini sampai ada yang menjemput," bentak petugas itu, lalu membanting pintu besi dan menguncinya dari luar. Saya merosot ke lantai yang dingin. Tubuh saya terguncang oleh tangisan tanpa suara. Rasa sakit karena dikhianati jauh lebih perih daripada rasa malu. Reza, lelaki yang saya dahulukan di atas diri saya sendiri, hari ini membunuh saya tanpa menyentuh saya. Di dalam kegelapan itu, saya meraba kalung liontin bulan sabit di leher saya. Kalung tua yang Reza suruh buang. Saya menggenggamnya erat. Dan di tengah isak tangis saya tidak menyadari bahwa di celah ventilasi kecil di atas ruangan itu, sepasang mata tua sedang mengamati saya. Mata yang teduh. Mata yang, saat melihat kalung bulan sabit di leher saya, tiba-tiba membeku. Lalu, berkaca-kaca. Suara engsel pintu berkarat terbuka perlahan. Saya tersentak, merapatkan punggung ke dinding, bersiap menerima bentakan. Tapi tidak ada bentakan. Yang masuk adalah seorang pria tua renta, berpunggung sedikit membungkuk, mengenakan seragam petugas kebersihan biru pudar dengan noda pemutih di sana-sini. Rambutnya putih semua, wajahnya penuh kerutan. Di tangannya, segelas air mineral. Ia berjalan terpincang mendekati saya. "Minum dulu." "Nak." Suaranya berat, namun lembut. Sangat kontras dengan kekejaman orang-orang di luar sana. Saya menatapnya ragu. Saya tidak punya uang untuk bayar air minum. "Pakistan." Cicit saya. Pria tua itu tersenyum tipis. Senyum yang tulus. Ia berlutut dengan susah payah, menyodorkan gelas itu. Lalu matanya jatuh pada kalung di leher saya, dan senyum itu memudar. Tangannya gemetar. Ia menunjuk kalung bulan sabit itu dengan suara tercekat. "Nak, dari mana kamu dapat kalung itu?" Saya memegang liontin itu, melindunginya. "Ini punya almarhumah ibu saya, Pakistan. Peninggalan terakhir." "Kenapa?" Pria tua itu terdiam lama. Air matanya menetes
membasahi kerutan wajahnya. Ia meraih kalung itu perlahan, membaliknya, dan meneliti ukiran kecil di belakang liontin. Sebuah huruf dan sebuah tahun. Ia menutup mata. Ya Tuhan, bisiknya. Setelah 20 tahun, akhirnya. Saya bingung. Pakistan. Bapak kenal ibu saya. Pria tua itu membuka matanya, menatap saya dengan tatapan yang berbeda sekarang. Bukan tatapan pesuruh, tatapan seseorang yang menemukan sesuatu yang lama hilang. Nama saya Darmawan, katanya pelan. 20 tahun lalu, saat terjadi kerusuhan besar di kota ini, mobil saya dibakar massa. Saya terjebak di dalamnya. Semua orang lari. Hanya satu perempuan yang berani menerobos api untuk menarik saya keluar. Perempuan sederhana yang menjual jamu di pinggir jalan. Ia menyelamatkan nyawa saya, lalu pergi tanpa meminta apapun. Saya hanya sempat memberinya kalung ini, kalung keluarga saya, sambil berjanji, suatu hari saya akan membalas budinya. Perempuan itu ibumu, Nak. Namanya Sri. Dunia saya berputar. Ibu tidak pernah menceritakan itu. Ibu hanya menyimpan kalung ini di kotak jahitan dan berpesan agar saya tidak pernah membuangnya. Pak Darmawan menggenggam tangan saya. Anindya, katanya. Ia bahkan tahu nama saya karena ia sudah mengamati dari ventilasi tadi saat petugas menyebut identitas saya. Saya sudah mencari keturunan Sri selama bertahun-tahun dan hari ini takdir mempertemukan kita, tepat di saat kamu paling dihancurkan. Tapi, Pakistan, kata saya. Suara saya masih pecah. Bapak hanya petugas kebersihan di sini. Bagaimana Bapak bisa membantu saya? Pak Darmawan tersenyum. Ia berdiri, menegakkan punggungnya yang tadi membungkuk. Dan tiba-tiba, aura di sekelilingnya berubah total. Bukan lagi aura pesuruh, melainkan aura seseorang yang terbiasa diperhatikan seluruh ruangan saat ia bicara. Nak, katanya. Saya di sini tidak sedang bekerja sebagai petugas kebersihan. Saya sedang menyamar. Saya melakukan inspeksi diam-diam untuk melihat bagaimana orang-orang di perusahaan saya memperlakukan manusia yang mereka anggap lemah. Perusahaan Bapak, saya tergagap. Pak Darmawan mengangguk. Nama lengkap saya Darmawan Sudibyo. Dan restoran Lesil ini hanya satu dari puluhan aset milik Sudibyo Group. Napas saya tertahan. Sudibyo Group, nama itu legenda, konglomerasi raksasa yang membawahi hotel, properti, dan restoran mewah di seluruh negeri. Dan pria tua berseragam kotor di hadapan saya inilah pemiliknya. Kaki saya lemas. Pak Darmawan membantu saya berdiri. Ia menatap pintu besi yang tadi mengurung saya, dan wajahnya mengeras. Malam ini, katanya dengan suara yang tenang namun mematikan, saya menyaksikan dua hal. Pertama, seorang manajer restoran yang menginjak-injak tamu hanya karena pakaiannya lusuh. Kedua, seorang suami yang tega membuang istrinya sendiri demi gengsi di depan investor. Dan investor yang mereka jamu itu. Nak, tahukah kamu siapa dia? Saya menggeleng. Pak Darmawan tersenyum dingin. Dia utusan saya. Pria berambut perak yang duduk semeja dengan suamimu tadi adalah kepala tim akuisisi Sudibyo Group. Karena malam ini, sayalah yang akan mengambil alih Bumi Anugrah, tempat suamimu bekerja. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Terlalu banyak yang terjadi dalam satu malam. Pak Darmawan membuka pintu besi itu dengan kartu akses yang ia keluarkan dari saku seragam kotornya. Ia menuntun saya keluar, bukan lewat pintu belakang seperti saat saya diseret masuk, tapi lewat lorong utama, menuju ruang tengah restoran. Tempat Reza dan tamunya masih tertawa-tawa. Manajer Hendra melihat kami dari kejauhan. Wajahnya langsung merah. Ia bergegas menghampiri, membentak. Pak Tua, sudah saya bilang, jangan biarkan pengemis itu berkeliaran. Cepat buang dia keluar, atau gaji bapak saya potong. Pak Darmawan berhenti. Ia menatap Hendra dengan tenang. Lalu perlahan ia melepas topi kusam yang menutupi sebagian wajahnya dan menyisir rambut putihnya ke belakang. Ada sesuatu dalam gerakan itu yang membuat Hendra tiba-tiba terdiam. Dari saku seragamnya, Pak Darmawan mengeluarkan sebuah kartu. Kartu logam hitam pekat dengan pinggiran emas. Ia menyodorkannya ke tangan Hendra. Gesek kartu ini, katanya dingin.
Bayar semua kerugian hati perempuan ini, lalu pecat dirimu sendiri. Sekarang juga. Hendra menerima kartu itu dengan tawa mengejek, hendak mencemooh. Tapi tawanya tersangkut di tenggorokan saat jarinya merasakan berat logam itu. Ia membaca nama yang terukir timbul dengan tinta emas. Darmawan Sudibyo. Wajah Hendra berubah pucat pasi. Lututnya bergemetar hingga terdengar bunyi beradu. Ia menatap bergantian antara kartu di tangannya dan pria tua berseragam kotor di hadapannya. Bapak, Pak Darmawan Sudibyo. Suaranya mencicit. Pak Darmawan tidak menjawab. Ia hanya melangkah maju. Dan Hendra langsung bersimpuh, memegang kakinya. Ampun, Pakistan. Saya tidak tahu. Sumpah, saya tidak tahu itu Bapak. Kalau saya tahu, itu Bapak. Saya akan menjilat lantai ini. Pak Darmawan menepis tangan Hendra. Kalau kamu tahu itu saya, kamu akan menjilat kaki saya. Tapi karena kamu pikir, dia hanya perempuan lemah tak berdaya. Kamu injak-injak harga dirinya. Itu yang membuat kamu tidak pantas bekerja dimanapun. Suara Pak Darmawan menggema. Beberapa tamu menoleh, termasuk Reza. Dan saat mata Reza bertemu mata saya, yang kini berdiri tegak di samping pemilik Sudibyo Group, wajahnya mulai memucat. Ia belum mengerti apa yang terjadi, tapi firasatnya sudah mengatakan sesuatu yang buruk. Pak Darmawan menoleh pada Reza dan tamu-tamunya. Ia berjalan mendekat. Tenang. Kepala tim akuisisi berambut perak itu langsung berdiri dan menunduk hormat. Selamat malam, Pak Darmawan. Reza tergagap. Ia menatap pria berambut perak yang tadi ia jamu, yang ia kira investor besar penentu nasibnya. Pennsylvania, Pak Wibisana. Bapak kenal orang tua ini. Wibisana menjawab datar. Beliau bukan orang tua sembarangan, Pak Reza. Beliau pemilik Sudibyo Group, dan saya bekerja untuk beliau. Malam ini saya di sini untuk menilai apakah manajer Bumi Anugrah layak dipertahankan setelah akuisisi. Dan penilaian saya sudah selesai. Reza terhuyung. Ia menatap saya, lalu menatap Pak Darmawan, mencoba menyusun potongan yang tidak masuk akal itu. Tapi perempuan itu dia cuma pengemis yang Pak Darmawan memotong dengan suara yang dingin sekali. Perempuan ini, katanya, adalah anak dari perempuan yang menyelamatkan nyawa saya 20 tahun lalu. Dan mulai malam ini, dia berada di bawah perlindungan penuh Sudibyo Group. Kamu, lelaki yang menyebutnya pengemis di depan umum, adalah suaminya. Betul begitu. Reza tidak bisa menjawab. Ia hanya membuka dan menutup mulutnya seperti ikan yang terdampar. Perempuan berbaju merah di sampingnya perlahan menggeser kursinya menjauh dari Reza, seolah tidak ingin ikut tenggelam. Saya berdiri di sana, memandang lelaki yang 7 tahun saya cintai, kini pucat pasi dan gemetar. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya tidak merasa takut padanya. Saya hanya merasa dingin. Pak Darmawan menoleh pada saya. Nak, katanya lembut, malam ini kamu sudah cukup menderita. Ayo pulang. Besok kita mulai mengatur ulang segalanya. Saya mengangguk. Saya melangkah, melewati meja tempat Reza terpaku. Sandal jepit saya yang tadi terlepas satu masih tertinggal di bawah meja di lorong belakang. Saya tidak mengambilnya. Saya berjalan keluar dari restoran itu dengan kaki telanjang sebelah, tapi dengan punggung yang tegak. Dan di belakang saya mendengar suara Reza memanggil nama saya. Untuk pertama kalinya malam itu. Anindya, Anindya. Tunggu. Tapi saya tidak menoleh. Mobil Pak Darmawan membawa saya ke sebuah rumah megah di kawasan elit. Sepanjang perjalanan, beliau menceritakan semuanya. Bumi Anugrah, tempat Reza bekerja, sudah lama menjadi target akuisisi Sudibyo Group. Malam ini, kesepakatan itu resmi ditandatangani. Artinya, mulai besok, seluruh manajer Bumi Anugrah, termasuk Reza, berada di bawah kendali penuh Pak Darmawan. Dan ada satu detail yang membuat saya terdiam. Pak Darmawan menatap saya. Nak, katanya, kamu seorang notaris. Betul. Saya mengangguk. Beliau tersenyum. Itu takdir yang indah. Karena
besok malam akan ada gala dinner besar. Perayaan akuisisi sekaligus pengumuman struktur direksi baru. Semua direktur, komisaris, dan pemegang saham akan hadir. Dan Reza yang belum tahu perusahaannya sudah berpindah tangan, pasti akan datang dengan penuh percaya diri. Membawa perempuan berbaju merah itu sebagai pasangannya, berharap dipromosikan menjadi direktur. Saya menunduk. Dia pasti akan bilang, saya sakit, atau saya tidak mau ikut. Gumam saya getir. Pak Darmawan menggeleng. Besok, skenarionya akan kita ubah. Saya akan datang bukan sebagai pemilik yang mengawasi dari jauh. Saya akan datang untuk memperkenalkan pemegang saham baru perusahaan, sekaligus komisaris independen yang akan mengawasi legalitas seluruh akuisisi. Beliau menatap saya. Orang itu kamu, Anindya. Saya ternganga. Tapi Pakistan, saya cuma notaris kantor kecil. Saya tidak punya uang untuk jadi pemegang saham. Pak Darmawan tersenyum. Kamu punya sesuatu yang lebih berharga dari uang. Kamu punya integritas. Dan kamu punya keahlian hukum yang justru paling dibutuhkan perusahaan ini setelah akuisisi. Saya akan menghibahkan sebagian saham saya atas namamu. Anggap ini pelunasan hutang nyawa saya pada ibumu. Dan sebagai notaris, kamulah yang akan mengesahkan dokumen legalitas struktur baru itu di hadapan forum resmi. Dengan begitu, suamimu akan tahu siapa sebenarnya yang selama ini ia buang. Malam itu, di rumah megah itu, saya tidak bisa tidur. Bukan karena dendam, tapi karena untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ada orang yang melihat saya sebagai manusia utuh, bukan sebagai pelayan. Saya membuka ponsel saya yang retak. Ada 23 pesan dari Reza. Anindya, kamu di mana? Anindya, maafkan aku. Anindya, kita bicara baik-baik. Aku hilaf. Saya menatap layar itu lama, lalu saya matikan ponselnya. Besok, saya akan menjawab semua pesan itu, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran saya. Keesokan malamnya, gala dinner Sudibyo Group digelar di ballroom Hotel Bintang 5. Ratusan tamu penting hadir. Gaun-gaun mewah, jas rapi, gemerlap lampu. Dan di antara mereka, Reza datang. Ia mengenakan jas terbaiknya, jas yang dulu saya belikan dengan uang tabungan saya. Di lengannya, perempuan berbaju merah itu bergelayut manja. Reza tersenyum, penuh percaya diri, menyapa para direktur. Yakin bahwa malam ini ia akan diangkat menjadi direktur cabang. Saya mengamati dari balkon atas. Saya mengenakan gaun sederhana berwarna krem, elegan, tanpa berlebihan. Rambut saya ditata rapi dan di leher saya tergantung kalung liontin bulan sabit peninggalan ibu. Kini sudah dipoles bersih hingga berkilau kemerahan. Benda yang dulu Reza suruh buang kini melingkar di leher pemegang saham perusahaan tempat ia bekerja. Pak Darmawan berdiri di samping saya. Kamu siap? Nak. Saya menarik napas. Saya siap. Pakistan. Acara dimulai. Pak Darmawan naik ke panggung. Ballroom hening. Beliau menyampaikan bahwa akuisisi Bumi Anugrah oleh Sudibyo Group telah resmi. Tepuk tangan menggema. Reza bertepuk paling keras. Matanya berbinar. Yakin namanya akan disebut. Lalu Pak Darmawan melanjutkan. Malam ini, saya juga ingin memperkenalkan pemegang saham baru sekaligus komisaris independen yang akan mengawasi integritas hukum perusahaan ini. Seseorang dengan latar belakang notaris yang saya percaya sepenuhnya. Silakan naik ke panggung. Dan saat saya melangkah menuruni tangga menuju panggung, seluruh ruangan menoleh. Reza mendongak. Wajahnya yang tadi berbinar perlahan membeku. Matanya membelalak. Bibirnya bergetar. Anindya, suaranya nyaris tak terdengar. Tapi saya membacanya dari gerakan bibirnya. Perempuan berbaju merah di sampingnya ikut menoleh. Dan wajahnya berubah panik saat mengenali saya. Saya berjalan tenang, naik ke panggung, berdiri di samping Pak Darmawan, dan menghadap ratusan tamu penting yang kini menatap saya dengan hormat. Pak Darmawan menyerahkan mikrofon pada saya. Suara saya tenang saat saya mulai bicara. Selamat malam. Nama saya Anindya. Mulai malam ini,
Saya memegang saham pengendali di perusahaan ini, sekaligus menjadi komisaris independen yang bertugas mengawasi legalitas seluruh struktur direksi. Ruangan bertepuk tangan, kecuali satu orang. Reza berdiri terpaku di tengah kerumunan. Wajahnya sepucat kertas. Saya menatapnya langsung dari atas panggung. Dan sebelum kita mengumumkan susunan direksi baru, katanya saya, izinkan saya menyampaikan satu hal. Semalam, saya mengalami sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya datang ke sebuah restoran mewah untuk mengantar berkas legalitas yang tertinggal. Berkas milik seorang manajer Bumi Anugrah yang malam itu sedang berusaha memenangkan investor. Saya datang dengan pakaian sederhana karena saya tidak sempat berganti. Dan manajer itu, di depan semua orang, menyebut saya pengemis, menyuruh keamanan menyeret saya keluar. Menguncinya, saya di gudang. Ruangan mulai berbisik. Saya melanjutkan. Manajer itu tidak tahu bahwa berkas yang saya bawa dan yang ia tolak dengan menghina saya adalah berkas yang tanpa pengesahannya. Seluruh kesepakatannya batal demi hukum. Ia membuang satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan karirnya hanya karena malu dengan penampilan orang itu. Dan yang lebih menyedihkan, manajer itu adalah suami saya sendiri. Seluruh ballroom terkesiap. Semua mata beralih ke Reza. Wajahnya merah, lalu pucat. Lalu merah lagi. Ia menggeleng panik. Itu tidak benar. Itu fitnah, Anindya. Kamu tega mempermalukan saya di depan semua orang. Kamu istri durhaka. Suaranya melengking putus asa. Beberapa tamu mendengus jijik mendengar kata durhaka itu. Saya menatapnya dengan tenang. Reza, katanya saya. Selama 7 tahun saya menjual gelang ibu saya untuk modal sertifikasimu. Saya menyisihkan gaji saya untuk membelikanmu jas yang kamu pakai malam ini. Saya berlutut menyikat tali sepatumu setiap pagi. Dan kamu menyebut kesabaran saya sebagai kelemahan yang bisa kamu injak. Kamu keliru. Kebaikan bukan kelemahan. Dan diam saya selama ini bukan karena saya tak berdaya, tapi karena saya masih percaya pada satu kata, keluarga. Kamu yang menghancurkan kata itu, bukan saya. Pak Darmawan mengambil alih mikrofon. Suaranya menggema, penuh wibawa yang mematikan. Reza Pratama, semalam saya menyaksikan sendiri bagaimana kamu memperlakukan istrimu. Dan pagi ini, tim audit internal saya menemukan sesuatu yang lebih buruk. Kamu memasukkan laporan pertemuan klien fiktif, memakai dana representasi perusahaan untuk membiayai hubungan gelapmu, dan memalsukan tanda tangan persetujuan atasan. Ini bukan lagi soal moral, ini soal hukum. Reza terhuyung. Itu rekayasa, bantahnya. Pak Darmawan menoleh pada saya. Sebagai komisaris independen dan notaris yang mengesahkan legalitas perusahaan ini, apakah temuan ini cukup untuk pemberhentian tidak hormat? Saya mengangguk. Cukup. Pakistan. Dokumen buktinya sudah saya verifikasi keabsahannya siang tadi. Semuanya sah secara hukum. Lalu saya menatap Reza dan mengucapkan kalimat yang mengakhiri segalanya. Reza Pratama, atas nama pemegang saham pengendali dan komisaris independen, saya nyatakan, Anda diberhentikan tidak hormat dari seluruh anak perusahaan Sudibyo Group. Efektif malam ini. Seluruh fasilitas, kartu kredit kantor, mobil dinas, dan rumah dinas ditarik detik ini juga. Dan mengingat adanya dugaan penggelapan dana, kasus Anda akan diserahkan ke jalur hukum. Silahkan tinggalkan ruangan ini sebelum petugas keamanan menuntun Anda keluar. Dunia Reza gelap gulita. 2 petugas keamanan maju, mencengkeram lengannya. Reza meronta, lepaskan. Saya suami komisaris. Saya. Tapi tidak ada yang membelanya. Perempuan berbaju merah itu sudah lebih dulu menyelinap keluar lewat pintu samping, tanpa menoleh sedikit pun padanya saat Reza diseret melewati kerumunan. Satu sepatunya terlepas dan tertinggal di lantai marmer. Persis seperti sandal jepit saya yang tertinggal di lorong restoran semalam. Karma telah dibayar lunas, tunai, dan menyakitkan. Setelah Reza diseret keluar, ballroom sempat hening. Lalu tepuk tangan pelan mulai terdengar. Semakin lama,
semakin riuh. Bukan tepuk tangan untuk kejatuhan Reza, tapi tepuk tangan untuk seorang perempuan yang berdiri tegak setelah dihancurkan. Saya menunduk hormat. Air mata saya jatuh, tapi bukan air mata sakit. Ini air mata seorang perempuan yang akhirnya menemukan kembali dirinya sendiri. Malam itu, Pak Darmawan mengumumkan susunan direksi baru. Bumi Anugrah di bawah Sudibyo Group akan dijalankan dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan adil bagi setiap karyawan. Dari direktur sampai petugas kebersihan. Beliau menatap saya dan berkata di depan forum, perusahaan ini akan diawasi oleh seseorang yang tahu rasanya diinjak, sehingga ia tak akan pernah membiarkan orang lain diinjak. Saya menggenggam kalung ibu saya dan berbisik dalam hati, terima kasih, Bu. Kalung yang kamu titipkan akhirnya membawa keadilan. 3 bulan berlalu sejak malam yang mengguncang hidup Reza itu. Palu hakim di pengadilan agama telah mengetuk. Perceraian kami resmi. Tidak ada harta bersama yang bisa dibagi. Karena semua yang selama ini Reza pamerkan. Mobil, apartemen, gaya hidup, ternyata dibeli dengan cicilan yang kini macet total. Atau dengan dana perusahaan yang kini menjadi barang bukti di pengadilan. Reza keluar dari gedung pengadilan dengan langkah gontai. Tubuhnya kurus, wajahnya kusam, ditumbuhi janggut tak terurus. Jas mahalnya sudah lama dijual demi membeli nasi bungkus. Di parkiran, tidak ada mobil dinas yang menunggunya. Bahkan, motor kreditan yang sempat ia ambil baru saja ditarik oleh penagih utang. Ia merogoh saku, mengeluarkan ponsel bekas layar retak. Ponsel yang ia beli setelah ponsel canggihnya dijual. Ia membuka aplikasi pesan. Menatap satu nama kontak yang fotonya kini terlihat begitu bersinar. Mantan istri. Jarinya gemetar mengetik. Pesan ke-100 yang ia kirim minggu ini. Tanpa pernah dibalas. Anindya, aku hancur. Aku tidur di kontrakan, bau tikus. Aku makan sekali sehari. Perempuan itu membawa kabur sisa uangku. Tolong. Aku rela jadi sopirmu, tukang kebunmu, asal dekat denganmu. Reza menekan tombol kirim. Centang 1, masih diblokir. Air mata penyesalan menetes di layar ponselnya yang kusam. Bayangan saya yang dulu setiap pagi menyiapkan kopinya, yang memijat kakinya saat pulang kerja, yang rela memakai baju lusuh demi menabung uang belanja, kini menghantuinya setiap malam. Ia telah membuang berlian demi memungut pecahan kaca yang melukainya, dan perempuan berbaju merah yang ia banggakan itu ternyata langsung pergi begitu tahu Reza dipecat dan masuk daftar hitam asosiasi perusahaan. Hari itu, secara kebetulan, saya juga ada di gedung pengadilan untuk urusan pekerjaan. Saat saya keluar, Reza melihat saya dari kejauhan. Wajahnya langsung berbinar. Secercah harapan muncul. Anindya. Ia berlari mendekat, lalu berlutut di depan saya, di tengah keramaian, tanpa memedulikan harga dirinya lagi. Anindya, tolong. Aku menyesal. Aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah. Aku bisa jadi apa saja untukmu. Saya menatapnya. Dan yang saya rasakan bukan dendam, bukan pula rasa menang. Saya hanya merasa iba. Iba melihat betapa menyedihkannya manusia yang dulu menyebut dirinya raja. Saya berlutut sejenak, menyejajarkan diri dengannya, lalu berkata dengan suara pelan, Reza, saya sudah memaafkanmu, sungguh. Karena menyimpan kebencian hanya akan meracuni saya, bukan kamu. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Saya menghormati masa lalu kita, tapi menghormati bukan berarti menghancurkan diri saya sendiri lagi. Saya bangkit berdiri. Kamu bilang ingin jadi sopir atau tukang kebun saya, kata saya. Tapi bukan itu yang saya inginkan. Saya ingin kamu bangkit sebagai manusia yang lebih baik, bukan untuk saya, tapi untuk dirimu sendiri dan untuk siapapun perempuan yang mungkin kamu temui nanti. Belajarlah menghargai orang, bukan dari pakaiannya. Itu pelajaran termahal yang bisa saya berikan padamu. Lalu, saya mengeluarkan sebuah amplop dari tas saya dan meletakkannya di tangannya. Ini bukan dari istri, ini dari seseorang
yang pernah mencintaimu dengan tulus. Pakai untuk memulai hidup yang jujur. Setelah ini, jangan cari saya lagi. Amplop itu berisi cukup uang untuk ia bertahan beberapa bulan. Dan sebuah kartu nama lembaga pelatihan kerja. Bukan untuk menghinanya. Tapi karena saya percaya, bahkan orang yang paling salah pun berhak mendapat satu pintu untuk berubah. Reza menggenggam amplop itu. Tubuhnya terguncang tangisan. Saya berbalik dan berjalan menuju mobil sedan yang menunggu. Mobil yang dulu Reza impikan, kini menjadi milik saya. Bukan karena saya kaya, tapi karena saya bekerja, saya jujur. Dan saya tidak pernah menukar harga diri saya dengan gengsi. 2 asisten berjalan di belakang saya membawa berkas. Angin sore menerpa wajah saya. Saya menatap langit yang mulai jingga dalam hati. Saya berpamitan pada Anindya yang lama. Anindya yang penurut. Anindya yang selalu merendahkan diri demi kata keluarga. Perempuan itu sudah pergi. Yang berdiri sekarang adalah Anindya, yang tahu bahwa mencintai diri sendiri bukanlah dosa. 6 bulan setelah perceraian itu, hidup saya berubah total. Tapi bukan berubah karena harta. Berubah karena saya akhirnya berdiri di tempat yang seharusnya. Dengan bimbingan Pak Darmawan, saya tidak hanya menjadi komisaris. Saya mengembangkan divisi hukum internal Sudibyo Group menjadi tim yang melindungi karyawan kecil dari kesewenang-wenangan atasan. Setiap petugas kebersihan, setiap pelayan, setiap staf yang dulu diperlakukan seperti Hendra memperlakukan saya. Kini punya tempat mengadu. Saya membangun sistem itu dengan tangan saya sendiri karena saya tahu persis rasanya dikunci di gudang dan disebut pengemis. Suatu hari, saya kembali ke restoran Le Ciel, bukan sebagai perempuan berdaster yang diseret keluar, tapi sebagai pemegang saham yang melakukan inspeksi. Persis seperti yang dulu dilakukan Pak Darmawan. Saya sengaja datang dengan pakaian sederhana lagi, kemeja biasa, tanpa perhiasan mencolok. Dan saya mengamati bagaimana staf baru memperlakukan tamu yang terlihat tak berpunya. Kali ini, seorang pelayan muda menyambut saya dengan hangat, menawari saya tempat duduk terbaik, tanpa memandang pakaian saya. Saya tersenyum. Perusahaan ini sudah berubah, Pak Darmawan, yang kini saya panggil dengan sebutan Bapak, menjadi seperti ayah yang tidak pernah saya miliki. Beliau sering berkata, Anindya, ibumu menyelamatkan 1 nyawa 20 tahun lalu. Dan dari 1 nyawa itu, sekarang ratusan karyawan terlindungi. Kebaikan itu tidak pernah hilang. Nak, ia hanya menunggu waktu untuk kembali. Saya selalu meneteskan air mata setiap kali beliau mengatakan itu. Karena saya jadi mengerti bahwa kalung bulan sabit yang dulu Reza suruh buang sebenarnya adalah warisan kebaikan ibu saya yang tak ternilai. Tentang Reza, saya mendengar kabarnya sesekali. Ia tidak lagi mengirim pesan. Kabarnya, ia mengambil kartu nama lembaga pelatihan yang saya berikan dan mulai bekerja sebagai staf administrasi biasa di sebuah kantor kecil. Gajinya jauh dari yang dulu ia banggakan. Tapi katanya, untuk pertama kalinya, ia bekerja dengan jujur. Saya tidak tahu apakah itu benar, tapi saya berharap begitu. Bukan karena saya masih mencintainya, tapi karena saya percaya setiap orang berhak menebus kesalahannya, asal ia mau belajar. Kadang, di malam yang sepi, saya duduk di beranda rumah baru saya, memandang kalung ibu di tangan saya. Saya teringat perempuan berdaster yang menangis di gudang restoran itu. Perempuan yang berpikir dunianya sudah berakhir. Dan saya ingin sekali kembali ke malam itu, memeluknya, dan berbisik, bertahanlah. Karena pagi yang paling terang selalu datang setelah malam yang paling gelap. Kamu tidak sedang dihancurkan, kamu sedang ditempa. Cerita ini mengajarkan satu hal yang tidak akan pernah saya lupakan, bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh pakaian yang ia kenakan atau uang yang ia punya, tapi oleh cara ia memperlakukan orang yang ia anggap lebih rendah. Reza kehilangan segalanya bukan karena saya membalas dendam. Ia kehilangan segalanya karena kesombongannya sendiri, karena ia memilih gengsi di atas cinta dan penampilan di atas ketulusan. Karma tidak perlu tangan saya untuk bekerja.
Ia hanya perlu menunggu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu. Perempuan yang setiap hari merendahkan diri, menahan air mata, dan menyebut penderitaan sebagai kesabaran. Kepada kalian, saya ingin berkata, sabar itu memang mulia. Tapi sabar bukan berarti membiarkan diri kalian diinjak tanpa batas. Sabar yang sejati adalah kekuatan, bukan kelemahan. Kalian berhak dihormati. Kalian berhak berdiri tegak. Di luar sana juga ada banyak lelaki seperti Reza. Lelaki yang melupakan tangan yang dulu menopangnya saat ia belum jadi apa-apa. Kepada mereka, ingatlah, perempuan yang mencintaimu di masa sulitmu adalah harta yang paling berharga. Jangan sampai kalian menyadarinya setelah ia pergi. Dan ada pula orang-orang seperti Pak Darmawan yang membuktikan bahwa kebaikan sekecil apapun suatu hari akan kembali dalam bentuk yang tak pernah kita duga. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk memperlakukan orang lain dengan hormat atau dengan hina, untuk membalas luka dengan luka atau dengan penyembuhan. Saya memilih yang kedua, dan itu yang membuat saya bebas. Bagaimana dengan kalian? Jika kalian berada di posisi saya malam itu, apa yang akan kalian lakukan? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Pergi kamu! Jangan pernah kembali ke sini. Suamiku membentak di ambang pintu rumah yang baru selesai kubangun dengan tanganku sendiri. Rumah yang setiap batanya ku beli dari rekeningku. Kini katanya sudah jadi milik ibu dan adiknya. Sore itu juga, saya angkat telepon. Dan dalam 3 hari, rumah megah itu lenyap dari muka bumi. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tinggalkan dulu kotak kalian di kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe. Dukungan kalian yang membuat kanal ini terus bernapas. Sekarang, izinkan saya menceritakan malam ketika seorang istri diusir dari rumahnya sendiri. Dan bagaimana keesokan harinya, semua berbalik. Nama saya Maya Anggraini, 36 tahun. Saya bekerja sebagai analis risiko di sebuah perusahaan investasi di kawasan Sudirman. Sekaligus mengelola sebuah yayasan keluarga peninggalan ayah saya. Sudah 12 tahun saya menapaki karir ini dari nol. Tidak ada yang pernah saya terima secara cuma-cuma. Sejak kecil, saya tumbuh dengan satu keyakinan. Dunia tidak memberi apa-apa kepada orang yang hanya diam berpangku tangan. Ayah saya seorang akuntan sederhana yang mengajari saya membaca angka sebelum saya bisa membaca dongeng. Beliau pernah berkata, harga diri seorang perempuan terletak pada kemampuannya berdiri sendiri. Kalimat itu menempel di tulang saya sampai hari ini. Saya bukan perempuan yang lahir dengan sendok perak. Saya pejuang yang merajut keberhasilan helai demi helai. Bagi sebagian orang, ketekunan saya berlebihan. Bagi saya, kemandirian adalah harga diri yang tidak bisa ditawar siapapun, termasuk oleh cinta yang paling dalam sekalipun. 5 tahun lalu, saya menikah dengan Reno, pria yang dulu terlihat lembut, setidaknya begitu yang saya percayai selama ini. Ia bekerja sebagai staf di sebuah kantor menengah. Gajinya cukup untuk dirinya sendiri, tidak lebih. Kontribusinya dalam keuangan rumah tangga nyaris tidak ada. Tapi saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Saya pikir cinta tidak diukur dengan rupiah. Sejak awal menikah, kami tinggal di apartemen sewa kecil di Tebet. Rino selalu mengeluh sempit. Ia ingin rumah besar, katanya, agar ibunya bangga. Maka saya membuat janji pada diri sendiri. Saya akan membangun rumah impian itu. Bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan bahwa saya mampu memberi tempat berteduh terbaik untuk keluarga kami. 7 tahun terakhir, hidup saya hanya tentang bekerja dan menabung. Saya mengabaikan segala kemewahan. Saya menahan lapar di meja makan siang. Saya menolak ajakan teman bersantai di kedai kopi mahal, karena setiap lembar rupiah yang saya hasilkan sudah punya tujuan, dana pembangunan rumah impian itu. Tanahnya saya pilih di kawasan Cilandak. Tanah seluas 400 meter, warisan dari ayah, yang secara administratif tercatat atas nama Yayasan Arta Mulia, yayasan yang saya kelola sendiri, sepenuhnya terpisah dari harta pernikahan. Saya memang sengaja tidak pernah mengganti nama sertifikat itu. Urusan administrasi yayasan terlalu rumit,
Dan waktu itu saya tidak melihat alasan untuk mengubahnya. Kelalaian kecil itu yang dulu saya anggap sepele, kelak menjadi senjata paling mematikan dalam hidup saya. Tapi saat itu saya belum tahu. Reno sering memandang saya dengan tatapan yang sulit saya artikan saat saya menghitung anggaran material sampai larut malam. Saya kira itu kekaguman. Ternyata bukan. Setiap kali ibunya berkunjung dari kampung, Bu Sutinah selalu berkeliling ruangan dengan mata menaksir. Ia menghitung harga lantai, harga kusen, harga lampu. Seolah-olah ia sedang berbelanja, bukan bertamu. Adik Reno, Siska, lebih buruk lagi. Perempuan 30 tahun itu belum pernah bekerja seharian dalam hidupnya. Kerjaannya hanya menengadahkan tangan pada kakaknya. Ia memanggil saya Mbak dengan nada yang selalu terdengar seperti ejekan. Setiap kali kami bertemu, ia membandingkan tas saya, sepatu saya, gaji saya, lalu menyimpulkan bahwa perempuan kaya pasti sombong. Saya tutup mata terhadap semua itu. Saya kira setelah rumah selesai, mereka akan melihat kerja keras saya dan menghargainya. Betapa naifnya saya saat itu. Pembangunan berjalan 2 tahun. Setiap akhir pekan, saya datang ke lokasi. Saya berdebat dengan kontraktor soal kualitas semen. Saya memilih sendiri jenis batu alam untuk dinding pagar. Saya menentukan warna kusen jendela yang senada dengan langit senja. Setiap sudut rumah itu lahir dari kepala saya, dari keringat saya, dari tabungan saya. Rino, ia hanya datang sesekali, berfoto, mengunggahnya ke media sosial dengan keterangan rumah impian keluarga kecilku. Seolah-olah ia yang membangunnya. Saya tersenyum saja waktu itu. Saya pikir, biarlah. Yang penting, kami bahagia. Sebulan sebelum serah terima, Bu Sutinah mendadak pindah ke Jakarta. Katanya ingin dekat dengan anak-anaknya. Ia membawa Siska. Mereka menumpang sementara di apartemen kami yang sempit. 10 hari di sana terasa seperti 10 tahun. Bu Sutinah mengatur dapur saya, mengkritik masakan saya, menyuruh saya bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan. Suatu malam, saya tidak sengaja mendengar percakapan mereka di balik dinding tipis. Bu Sutinah berbisik pada Reno. Ia bilang, rumah sebesar itu sayang kalau hanya ditempati berdua. Ia bilang, sebagai anak yang berbakti, Reno harus tahu bahwa harta yang dibangun setelah menikah adalah milik suami. Dan suami yang baik akan memprioritaskan ibu kandungnya. Saya membeku di balik dinding. Jantung saya berdebar. Tapi saya menenangkan diri. Saya pikir Reno tidak mungkin sebodoh itu. Ia tahu rumah itu dibangun dengan uang saya. Ia tahu tanahnya milik yayasan. Reno mencintai saya. Itu yang saya yakini. Naif, sungguh naif. Hari serah terima tiba. Sore itu, langit Cilandak memamerkan gradasi jingga dan ungu yang memukau. Seolah ikut merayakan pencapaian terbesar dalam hidup saya. Saya berdiri tepat di depan bangunan megah berlantai 2 yang sudah saya impikan 10 tahun. Saya menarik napas dalam-dalam. Aroma cat baru dan tanah basah terasa lebih wangi daripada parfum termahal di dunia. Karena itu, aroma kemenangan. Tangan saya merogoh tas, mencari kunci utama yang baru saja diserahkan kontraktor. Logam dingin itu terasa mantap di jemari. Sebuah simbol kepemilikan yang sah. Saya tersenyum lebar, membayangkan ekspresi Reno saat saya ajak berkeliling melihat interior yang sudah lengkap. Namun saat saya melangkah menuju pintu utama, pintu kayu jati itu justru terbuka dari dalam. Sebelum saya sempat menyentuhnya, Rino muncul dari sana. Tapi tidak ada binar kebahagiaan yang menyambut. Wajahnya dingin. Seolah-olah pria yang berdiri di depan saya ini bukan orang yang setiap pagi mengecup kening saya sebelum berangkat kerja. Ia tidak sendirian. Di belakangnya, saya melihat Bu Sutinah dan Siska berdiri dengan tangan bersedekap di dada. Senyum meremehkan tergores di bibir mereka. Perasaan tidak enak merayap di tengkuk saya. Bulu kuduk saya berdiri, meski udara sore itu tidak dingin. Mas, kok sudah di sini? Saya baru mau memberi kejutan, ucap saya. Menjaga nada suara agar tetap tenang. Meski jantung saya mulai berdetak tak beraturan, saya mencoba melangkah masuk. Tapi Reno berdiri tepat di tengah ambang pintu, menghalangi jalan saya dengan tubuhnya. Ia tidak bergeming. Matanya tidak menunjukkan kehangatan yang biasa saya temukan di sana. Yang ada,
hanya kekerasan hati yang asing. Berhenti di situ, ujar Reno dengan suara berat yang mengintimidasi. Kalimat itu membuat saya mematung di anak tangga teras. Saya mencoba mencerna apa yang terjadi. Kenapa ia melarang saya masuk ke rumah yang saya bangun sendiri? Apakah ini bagian dari kejutan yang ia rencanakan? Harapan saya pupus seketika. Reno membungkuk. Ia mengambil sebuah koper besar yang sejak tadi tergeletak di samping pintu. Lalu dengan gerakan kasar, ia melemparkannya ke arah saya. Koper itu menghantam lantai semen dengan bunyi keras. Resletingnya sedikit terbuka, memperlihatkan tumpukan pakaian dan barang pribadi saya yang biasanya tersimpan rapi di lemari. Mata saya memanas. Tenggorokan saya terasa sesak. Saya menatap Reno, menanti penjelasan. Yang saya dapat justru kalimat yang lebih menghancurkan daripada lemparan koper itu. Rumah ini sudah selesai. Dan seperti yang kamu lihat, keluargaku sudah nyaman di sini, kata Reno tanpa beban sedikit pun. Ia melirik ke arah ibunya. Bu Sutina melangkah maju dengan senyum kemenangan yang menyakitkan. Sebagai menantu, kamu harus tahu diri, Maya, ucap Bu Sutina dengan nada sombong. Harta yang dibangun setelah menikah itu milik suami. Reno sudah memutuskan memberikan rumah ini kepada ibu dan adiknya sebagai bentuk bakti. Saya merasa dunia di bawah kaki saya runtuh. Bagaimana mungkin mereka berpikir begitu? Seluruh uang untuk membeli material rumah ini berasal dari rekening pribadi saya, dari bonus tahunan, dari investasi yang saya kelola sendiri, tanpa campur tangan Reno sama sekali. Saya ingin berteriak, saya ingin mengamuk dan berkata bahwa ini perampokan terang-terangan. Tapi lidah saya keluh. Air mata mulai mengalir deras, merusak riasan yang saya siapkan untuk merayakan hari ini. Kamu tidak punya hak lagi di sini, lanjut Reno dengan nada mengancam. Ambil kopermu dan pergi. Jangan buat aku memanggil keamanan untuk menyeretmu keluar dari properti keluarga. Ia tidak memedulikan tangisan saya. Siska bahkan tertawa kecil sambil mengeluarkan ponselnya, seolah pemandangan kehancuran saya adalah hiburan yang menyenangkan baginya. Mereka bertiga berdiri di sana, di atas lantai keramik yang saya pilih dengan penuh cinta, mengusir saya seolah saya orang asing yang mencoba merampas milik mereka. Saya memandang Reno sekali lagi, mencari sedikit saja cinta di matanya. Yang saya temukan hanya kekosongan. Pria ini benar-benar telah berubah menjadi orang lain. Dengan tangan gemetar, saya meraih pegangan koper. Saya berdiri dengan sisa-sisa kekuatan yang ada. Saya tidak akan memohon. Saya tidak akan bersujud di kaki pria yang tidak menghargai keringat saya. Saat saya membalikkan badan untuk meninggalkan halaman, saya berjanji dalam hati. Mereka akan membayar setiap tetes air mata yang saya jatuhkan sore ini dengan harga yang sangat mahal. Mereka mungkin berpikir telah memenangkan pertempuran, tapi mereka lupa satu hal. Saya adalah arsitek dari segala sesuatu dalam hidup saya, termasuk cara untuk merobohkan apa yang sudah saya bangun. Langkah saya berat saat meninggalkan gerbang hitam itu. Tapi anehnya, setelah beberapa meter, tangisan saya mendadak berhenti. Ada sesuatu yang membeku di dalam dada saya. Sebuah titik dingin yang mengubah kesedihan menjadi kemarahan yang jernih. Saya menyeret koper menuju bangku taman di ujung jalan. Saya duduk di sana, menatap siluet rumah impian saya yang lampunya mulai menyala. Dinyalakan oleh orang-orang yang tidak membayar 1 rupiah pun untuk listriknya. Saya melihat bayangan Siska di jendela lantai 2. Ia menari-nari kegirangan di kamar yang seharusnya menjadi ruang kerja saya. Mereka sedang merayakan kemenangan di atas reruntuhan harga diri saya, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja membangun istana di atas pasir. Rino mengira saya perempuan lemah yang hanya bisa menangis. Ia lupa satu hal yang sangat krusial. Saya adalah analis risiko. Pekerjaan saya membaca celah dalam setiap kontrak. Pekerjaan saya menghitung kapan sebuah pondasi akan runtuh. Saya merogoh ponsel. Jemari saya bergerak tenang, meski masih sedikit gemetar. Saya menghubungi Pak Hendra, pengacara sekaligus orang kepercayaan keluarga, yang selama ini membantu mengelola Yayasan Arta Mulia, peninggalan ayah saya. Nada dering itu terdengar seperti musik penyemangat di telinga saya. Ketika suara berat Pak Hendra menyapa, saya menarik napas panjang. Saya menstabilkan suara agar terdengar profesional, meski hati saya masih perih. Pak Hendra,
Saya ingin melakukan eksekusi aset. Sekarang juga, ucap saya tanpa basa-basi. Saya menjelaskan situasinya secara singkat. Tentang pengusiran sore itu. Tentang klaim sepihak atas bangunan. Pak Hendra terdiam sejenak. Saya bisa mendengar suara lembaran kertas yang dibalik di seberang sana. Ia adalah orang yang tahu betul satu hal yang tidak diketahui Reno dan ibunya. Tanah tempat rumah itu berdiri adalah milik Yayasan Arta Mulia. Yayasan yang saya kelola secara mandiri sebagai harta bawaan. Jauh sebelum saya mengenal Reno. Sertifikatnya tidak pernah berganti nama. Dan rumah yang berdiri di atas tanah yayasan, tanpa kontrak sewa yang sah. Secara hukum dapat dianggap sebagai aset yang melekat pada yayasan. Bu Maya, kata Pak Hendra pelan, selama bukti pembayaran material berasal dari rekening pribadi ibu, dan tanahnya milik yayasan. Posisi hukum suami ibu nyaris nol. Ia bahkan tidak punya pijakan untuk mengklaim ini sebagai harta gonogini. Saya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang mengandung dingin. Kelalaian administrasi saya di masa lalu justru menjadi senjata paling mematikan. Rino dan ibunya terjebak dalam delusi. Mereka pikir karena mereka keluarga, maka segala milik saya otomatis menjadi milik mereka. Mereka tidak paham hukum properti. Mereka hanya paham cara merampas. Malam itu, saya tidak mencari hotel mewah. Saya memilih menumpang di apartemen kecil milik Meta, sahabat saya sejak kuliah. Di depan layar laptop yang menyala terang, saya mulai menyusun strategi. Saya tidak akan menuntut mereka di pengadilan yang memakan waktu bertahun-tahun. Itu terlalu lambat. Saya ingin mereka merasakan kehilangan yang instan. Sebagaimana mereka merampas kebahagiaan saya dalam hitungan menit. Saya membuka rekening koran digital. Saya mencetak setiap bukti transfer pembayaran material. Total biaya pembangunan rumah itu mencapai angka 3 miliar rupiah. Dan setiap sennya keluar dari rekening pribadi saya yang bersumber dari warisan dan gaji. Tidak ada 1 rupiah pun dari Reno. Saya menghubungi beberapa kontraktor bongkar muat yang biasa bekerja sama dengan perusahaan saya. Instruksinya jelas. Saya ingin seluruh isi rumah itu dibongkar dan dipindahkan dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah dokumen hukum keluar, setiap klik pada papan ketik terasa seperti pukulan balik yang saya arahkan tepat ke wajah Reno. Saya membayangkan ekspresi sombong Bu Sutina saat menyadari bahwa kulkas 2 pintu, mesin cuci otomatis, bahkan kompor tanam yang ia puji-puji tadi, semuanya akan diangkut keluar. Lalu saya menghubungi pihak bank. Saya meminta pemblokiran kartu kredit tambahan yang selama ini dipegang Reno. Kartu yang tagihannya selalu saya lunasi diam-diam. Saya ingin melihat bagaimana pria yang katanya ingin berbakti pada ibu itu membiayai gaya hidup keluarganya tanpa aliran dana dari saya. Selama ini, saya terlalu baik, terlalu murah hati, sampai mereka lupa bahwa tangan yang memberi ini juga punya kekuatan untuk menutup keran ekonomi mereka. Pukul 2 dini hari, saya masih terjaga. Menatap dokumen digital yang menunjukkan rincian biaya pembangunan. Di mata hukum, Reno tidak punya pijakan sama sekali. Saya mematikan laptop dengan perasaan puas yang dingin. Rasa sakit di hati saya memang belum hilang. Namun keinginan melihat kehancuran mereka jauh lebih besar. Keesokan paginya, saya bangun dengan energi yang luar biasa. Tidak ada lagi air mata yang cengeng. Saya mengenakan setelan kantor paling tajam. Saya memulas bibir dengan warna merah yang berani. Lalu berangkat menemui Pak Hendra untuk menandatangani dokumen. Secara teknis, saya menjual seluruh komponen rumah itu. Mulai dari kusen, keramik, hingga sanitary, kepada sebuah perusahaan manajemen aset pihak ketiga, yang sebenarnya merupakan anak usaha di bawah naungan yayasan saya sendiri. Jadi, jika Reno mencoba menghalangi, ia bukan berurusan dengan saya, melainkan dengan tim hukum korporasi yang jauh lebih kuat. Saya ingin melihat bagaimana ia menjelaskan kepada tetangga saat rumah megah itu perlahan dipreteli di depan mata mereka. Sekitar pukul 10 pagi, ponsel saya bergetar hebat. Nama Reno muncul di layar. Saya biarkan berdering sampai 10 kali. Baru saya angkat. Reno langsung membentak. Ia bertanya kenapa kartu kreditnya ditolak saat ingin membeli sarapan mewah untuk ibunya. Ia juga mengeluh ada beberapa orang asing yang datang ke rumah membawa alat ukur dengan sikap tidak sopan padanya. Saya hanya tertawa, sebuah tawa yang membuat Reno terdiam sejenak, bingung
Itu baru permulaan. Mas, ucap saya dengan nada dingin. Nikmati sarapanmu dengan uang tunai yang tersisa. Kalau masih ada, saya memberitahu bahwa rumah itu kini bukan urusan saya lagi karena saya sudah menjualnya. Rino tertawa mengejek. Ia menganggap saya membual. Ia bilang, saya tidak mungkin bisa menjual rumah itu tanpa tanda tangannya. Disitulah ia salah besar. Ia lupa bahwa dia hanyalah penumpang di kapal yang saya bangun sendiri. Saya mematikan telepon tepat saat Pak Hendra masuk ruangan dengan map merah di tangannya, menandakan surat perintah pengosongan material sudah siap. Tapi Reno tidak akan menyerah semudah itu. Ia mengirim pesan bertubi-tubi, mengancam akan melaporkan saya ke polisi atas pencurian. Saya hanya membalas satu kalimat, silahkan. Saya kirim alamat kantor polisi terdekat, lengkap dengan nomor Pak Hendra sebagai kuasa hukum saya. Ia tidak membalas lagi setelah itu. Siang itu, matahari membakar aspal dengan amarah yang sama besar dengan yang membara di dada saya. Saya duduk di dalam mobil yang terparkir tak jauh dari gerbang, mengamati dari balik kaca film yang gelap. Dua truk besar dengan logo perusahaan jasa bongkar muat berhenti tepat di depan pagar hitam. 5 pria berbadan tegap turun, dipimpin seorang mandor yang membawa map berisi surat perintah resmi dari lembaga aset. Saya melihat Reno keluar dengan kaos oblong. Wajahnya berang sekaligus bingung melihat kerumunan di depan rumahnya. Ia berteriak, tangannya menunjuk-nunjuk ke arah pagar, mencoba mengusir para pekerja, seolah-olah ia pemilik sah atas tanah itu. Namun mandor itu dengan tenang menyerahkan salinan dokumen hukum. Reno membacanya dengan tangan gemetar. Wajahnya perlahan memucat. Ia tidak mengerti istilah hukum yang tertera, tapi ia paham satu hal. Stempel notaris di pojok kertas itu nyata. Bu Sutinah keluar menyusul. Ia menjerit, menyuruh para pekerja angkat kaki. Ia berkata bahwa ini rumah anaknya. Mandor itu hanya menunjuk satu baris di dokumen. Nama pemilik tanah, Yayasan Arta Mulia. Bukan nama Reno, bukan nama Bu Sutinah. Mereka tidak punya kontrak sewa, tidak punya bukti pembayaran, tidak punya apa-apa selain keyakinan keliru bahwa pernikahan otomatis memberi mereka hak atas segalanya. Para pekerja mulai bekerja. Mereka melepas pintu kayu jati dari engselnya. Mereka mencabut lampu gantung kristal di ruang tamu. Mereka mengangkut kulkas, mesin cuci, dan lemari pendingin satu persatu. Isi rumah itu keluar, dimuat ke dalam truk dengan tertib, sesuai surat perintah yang sah. Bu Sutinah berlari mengejar sofa yang sedang diangkat. Ia memeluknya, berteriak bahwa itu miliknya. Salah satu pekerja dengan sopan menunjukkan label inventaris. Setiap barang di rumah itu tercatat sebagai aset yayasan, dibeli dengan dana yayasan. Bu Sutinah terduduk di lantai, kehilangan kata-kata. Siska, yang kemarin menertawakan saya, kini berdiri di teras dengan wajah pucat. Ponselnya yang kemarin merekam kehancuran saya, kini tergeletak di lantai. Tidak ada lagi yang ia rekam, karena hari ini kehancuran itu adalah milik mereka. Saya tetap duduk di dalam mobil, mengamati. Tidak ada kepuasan yang meledak-ledak, hanya rasa tenang yang dingin. Seperti seorang dokter bedah yang baru saja mengangkat tumor dari tubuh pasien. Menyakitkan, tapi perlu. Sore harinya, rumah itu sudah setengah kosong. Yang tersisa hanya dinding dan lantai. Reno duduk di anak tangga teras, kepalanya tertunduk. Pria yang kemarin begitu angkuh, kini terlihat sangat kecil. Tapi saya belum selesai. Komponen bangunan juga ikut dalam daftar. Keesokan harinya, tim datang lagi. Kali ini untuk membongkar keramik lantai, mencabut kusen jendela, melepas kanopi. Rumah megah itu perlahan kembali menjadi rangka beton telanjang. Tepat seperti yang saya rencanakan. Tetangga mulai berkerumun di luar pagar, berbisik-bisik. Mereka yang kemarin menyaksikan Bu Sutinah memamerkan rumah barunya, kini menyaksikan rumah itu dilucuti sampai ke tulang. Bu Sutinah menutup wajahnya, malu. Inilah harga dari kesombongan yang dibangun di atas milik orang lain. Reno tidak menyerah begitu saja. Keesokan paginya, ia menyewa seorang pengacara dari kampung. Pengacara itu mengirim surat somasi ke kantor saya. Isinya,
menuntut pengembalian seluruh material rumah dengan dalih bahwa rumah itu adalah harta bersama dalam pernikahan. Saya menyerahkan surat itu kepada Pak Hendra. Ia membacanya, lalu tersenyum kecil. Bu Maya, pengacara ini bahkan tidak memeriksa status tanah dulu. Ini somasi yang lemah. Tanah milik yayasan, dana dari rekening pribadi ibu. Tidak ada satupun unsur harta bersama di sini. Pak Hendra membalas somasi itu dengan satu berkas, berisi sertifikat tanah, rekening koran, dan akta pendirian yayasan. 3 hari kemudian, pengacara Reno mengundurkan diri dari kasus itu. Ia tahu, melawan dokumen yang begitu lengkap adalah pertarungan yang sudah kalah sebelum dimulai. Reno lalu mencoba jalur lain. Ia melaporkan saya ke kantor polisi atas tuduhan pencurian. Saya datang memenuhi panggilan itu dengan tenang. Ditemani Pak Hendra, saya membawa seluruh dokumen kepemilikan. Penyidik yang memeriksa kasus itu hanya butuh waktu 15 menit untuk menyimpulkan bahwa tidak ada pencurian. Bagaimana mungkin seseorang mencuri barang yang dibeli dengan uangnya sendiri di atas tanah miliknya sendiri? Justru penyidik itu mengingatkan Reno bahwa menempati properti milik yayasan tanpa izin dan mengusir pemilik sah bisa berbalik menjadi masalah hukum baginya. Reno pulang dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya, ia mengerti betapa rapuhnya posisi yang ia banggakan. Sementara itu, kabar tentang pembongkaran rumah megah di Cilandak menyebar di antara para tetangga yang dulu kagum pada Bu Sutina yang memamerkan rumah barunya. Kini berbisik-bisik, mereka tahu kebenarannya, bahwa rumah itu dibangun oleh menantu yang diusir, lalu diambil alih kembali secara sah. Bu Sutina, yang dulu berjalan dengan dagu terangkat di kompleks itu, kini tidak berani keluar rumah. Malu yang ia tanam, kini ia tuai sendiri. Malam itu, Reno datang ke apartemen Meta. Entah dari mana ia tahu alamatnya. Mungkin dari ponsel lama saya. Ia menggedor pintu. Suaranya bergetar antara marah dan putus asa. Meta menatap saya, bertanya apakah ia harus memanggil keamanan. Saya menggeleng. Saya ingin mendengar apa yang akan dikatakan pria itu. Saya membuka pintu. Rino berdiri di sana dengan wajah kusut. Kaos yang sama dengan yang ia kenakan tadi siang. Ia tampak tidak tidur. Di belakangnya, Bu Sutina berdiri dengan mata sembab. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya melihat perempuan itu tanpa senyum kemenangannya. Maya, hentikan ini, kata Reno. Suaranya memohon sekarang. Kamu sudah membuat ibuku malu di depan tetangga. Ini sudah keterlaluan. Saya menatapnya tenang. Keterlaluan, ulang saya pelan. Mas, kemarin sore kamu melempar koperku ke lantai. Kamu mengancam memanggil keamanan untuk menyeretku. Kamu menyebutku orang asing di rumah yang kubangun dengan 3 miliar rupiah uangku sendiri. Lalu sekarang kamu datang dan bilang, akulah yang keterlaluan. Rino terdiam. Ia tidak punya jawaban. Bu Sutina maju. Nadanya masih mencoba tinggi. Meski kini terdengar rapuh. Kamu istri yang tidak tahu bakti. Harta suami itu harta istri. Kamu seharusnya rela. Saya tersenyum tipis. Saya merogoh tas. Saya mengeluarkan sebuah map. Saya menyerahkannya kepada Bu Sutina. Silakan dibaca. Bu, ini sertifikat tanah atas nama Yayasan Arta Mulia. Tertanggal 10 tahun lalu. Jauh sebelum saya mengenal Reno. Dan ini, saya mengeluarkan map kedua. Rekening koran. Setiap pembayaran material. Semua dari rekening saya. Tunjukkan pada saya. Satu saja. Transfer dari rekening Reno. Satu saja. Bu Sutina membolak-balik kertas itu dengan tangan gemetar. Wajahnya semakin pucat. Tidak ada satupun nama Reno di sana. Tidak ada 1 rupiah pun dari anaknya. Selama ini ia membangun klaim di atas kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Hukum tidak mengenal kata bakti. Bu, lanjut saya. Hukum mengenal hitam di atas putih. Dan di atas putih tidak ada nama ibu, tidak ada nama Reno. Yang ada hanya nama yayasan saya. Rino akhirnya bersuara. Pelan. Maya, aku kilaf. Ibu yang menyuruhku. Aku tidak tahu kalau tanahnya milik yayasan. Kupikir karena kita menikah. Rumah itu juga punyaku. Saya menghela napas. Justru itu masalahnya. Mas,
Kamu tidak tahu. Kamu tidak pernah peduli untuk tahu. Selama 2 tahun, aku membangun rumah itu sendirian. Kamu hanya datang untuk berfoto. Kamu mengunggah foto rumah dengan tulisan, "Rumah impian keluargaku." Tapi kamu tidak pernah tahu berapa harga semen yang kupilih. Kamu tidak pernah tahu berapa malam aku tidak tidur menghitung anggaran. Kamu hanya tahu satu hal. Rumah itu besar dan bisa dipamerkan. Air mata saya tidak jatuh kali ini. Sudah kering. Yang tersisa hanya kejernihan. Dan saat ibumu bilang, harta itu milik suami, kamu langsung percaya. Kamu tidak bertanya pada istrimu. Kamu tidak berdiri di sampingku. Kamu memilih melempar koperku ke lantai. Itu yang paling menyakitkan. Mas, bukan rumahnya, tapi betapa mudahnya kamu membuangku. Reno menunduk. Bu Sutinah terduduk di kursi ruang tamu Meta. Dayamire, lalu Siska, yang sedari tadi bersembunyi di belakang, tiba-tiba menyalak. Mbak jahat. Mbak hancurkan keluarga kami. Mbak orang kaya yang sombong. Saya menoleh padanya. Tenang, Siska. Kamu 30 tahun. Kamu belum pernah bekerja 1 hari pun. Setiap rupiah yang kamu pakai untuk beli tas dan lipstik itu, dari mana? Dari kakakmu yang gajinya pas-pasan, atau dari kartu kredit yang tagihannya kubayar diam-diam selama ini. Kartu yang kemarin kublokir. Wajah Siska memerah. Ia tidak menjawab karena ia tahu jawabannya. Kalian bertiga, kata saya, menatap mereka satu persatu. Mengira aku perempuan lemah yang bisa kalian injak. Kalian lupa. Aku yang membiayai hidup kalian selama ini. Aku yang melunasi cicilan motor Reno. Aku yang membayar biaya berobat Bu Sutinah tahun lalu. Aku yang mengirim uang jajan untuk Siska. Aku diam saja karena kupikir itu bentuk cinta. Ternyata kalian menganggapnya kelemahan. Hening. Tidak ada yang membantah. Karena setiap kata itu benar. Pak Hendra, yang saya minta hadir malam itu, masuk dari ruang sebelah. Ia meletakkan satu dokumen lagi di meja. Bu Maya, katanya. Ini surat gugatan cerai yang ibu minta. Sudah saya siapkan. Rino mengangkat wajahnya. Matanya membelalak. Cerai. Maya, jangan. Aku bisa berubah. Aku bisa berbakti padamu. Tolong. Beri aku kesempatan. Saya menatapnya lama. Dulu. Kalimat itu mungkin akan meluluhkan saya. Tapi tidak lagi. Cinta yang dibangun di atas pondasi yang begitu mudah runtuh. Bukanlah cinta yang layak diperjuangkan. Mas, kata saya pelan. Kemarin, saat aku berdiri di depan pintu rumah kita, aku hanya minta satu hal. Aku ingin kamu berdiri di sampingku. Melawan ibumu kalau perlu. Itu saja. Tapi kamu memilih melempar koperku. Sekarang kamu minta kesempatan kedua. Sayangnya, kesempatan itu sudah kamu buang sendiri ke lantai semen. Bersama koperku, saya menandatangani surat itu. Tangan saya tidak gemetar. Mereka pergi malam itu dengan tangan kosong, sama seperti saat mereka mengusir saya. Bedanya, saya pergi dengan rencana. Mereka pergi tanpa apa-apa. Tapi cerita tidak selesai di situ. 3 hari kemudian, Bu Sutinah memainkan kartu terakhirnya. Ia datang ke kantor saya. Tanpa janji, ia duduk di ruang tunggu selama 2 jam, menunggu saya selesai rapat. Ketika saya keluar, ia berdiri dengan wajah yang sudah berbeda. Tidak ada lagi kesombongan. Yang ada hanya seorang perempuan tua yang ketakutan. Maya, katanya. Suaranya serak. Ibu minta maaf. Ibu salah. Ibu cuma takut Reno melupakan ibunya setelah punya istri kaya. Ibu takut tidak punya tempat di hati anak ibu sendiri. Karena itu, ibu mendorongnya mengambil rumah itu, supaya ibu merasa dibutuhkan. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya melihat ketakutan di balik kesombongan itu. Ketakutan seorang ibu yang merasa tergantikan. Saya tidak membenarkan perbuatannya, tapi saya mulai memahami akarnya. Bu, kata saya tidak pernah berniat mengambil Reno dari ibu. Saya membangun rumah itu justru agar ibu punya tempat tinggal yang layak di hari tua. Kamar di lantai bawah, yang kuberi jendela besar menghadap taman. Itu kurancang untuk ibu, supaya ibu bisa berjemur pagi tanpa harus naik tangga.
Saya pikir kalau ibu nyaman, ibu akan menerima saya sebagai bagian dari keluarga. Bu Sutinah terdiam. Air matanya jatuh. Ibu tidak tahu itu, bisiknya. Karena ibu tidak pernah bertanya, jawab saya pelan. Ibu hanya melihat saya sebagai ancaman, bukan sebagai menantu. Saya tidak mencabut gugatan cerai, tapi saya membuat satu keputusan. Saya tetap akan membayar biaya hidup Bu Sutinah. Bukan karena kewajiban, bukan karena ia Ibu Reno, tapi karena saya tidak ingin menjadi orang yang membiarkan perempuan tua kelaparan demi membuktikan kemenangan. Kemarahan saya bukan tentang menghancurkan orang. Kemarahan saya tentang menegakkan keadilan. Saya memberinya sebuah amplop. Di dalamnya, alamat sebuah rumah kontrakan sederhana di Depok. Sudah saya bayar sewanya untuk setahun. Ibu tinggal di sana. Layak. Bersih. Dekat masjid. Tapi ini terpisah dari Reno. Ibu harus belajar berdiri tanpa menggantungkan diri pada rasa takut. Sama seperti saya dulu belajar berdiri tanpa siapapun. Bu Sutinah menggenggam amplop itu. Tangannya gemetar. Kenapa kamu masih mau menolong ibu setelah semua yang ibu lakukan? Saya tersenyum. Karena saya tidak mau menjadi seperti kalian. Bu, saya tidak mau membalas kekejaman dengan kekejaman. Saya hanya ingin keadilan. Dan keadilan tidak harus kejam. Ia pergi dengan kepala tertunduk. Tapi kali ini bukan karena malu, melainkan karena sesuatu yang lama hilang dari dirinya. Rasa malu yang sehat, penyesalan yang tulus. Rino mencoba menghubungi saya berkali-kali setelah itu. Pesan-pesan panjang, permintaan maaf, janji untuk berubah. Saya membacanya semua, tapi saya tidak membalas. Bukan karena dendam, tapi karena saya tahu sebuah pondasi yang sudah retak tidak bisa diperbaiki hanya dengan permintaan maaf. Ia butuh dibangun ulang dari nol. Dan saya tidak punya tenaga lagi untuk membangun dua hal sekaligus. Hidup saya dan kepercayaan pada pria yang membuangnya begitu mudah. Saya memilih hidup saya. Bulan-bulan berikutnya berjalan cepat. Proses perceraian selesai tanpa banyak pertarungan. Karena tidak ada yang bisa diperebutkan Reno. Tanah milik yayasan. Uang dari rekening saya. Bahkan motor yang ia kendarai pun cicilannya atas nama saya. Pengadilan tidak butuh waktu lama untuk memutuskan. Saya tidak membangun ulang rumah di Cilandak. Tanah itu saya kembalikan sepenuhnya ke yayasan. Lalu saya mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Sebuah rumah singgah untuk perempuan-perempuan yang melarikan diri dari rumah tangga yang menghancurkan mereka. Perempuan yang diusir, dipukul, dibuang. Seperti saya pernah dibuang. Saya menamainya Rumah Maya. Bukan untuk membanggakan nama saya, tapi untuk mengingatkan setiap perempuan yang masuk ke sana bahwa nama mereka juga berarti, bahwa harga diri mereka tidak bisa ditawar oleh siapapun. Di sana, saya mempekerjakan beberapa perempuan yang dulunya korban. Saya ajari mereka mengelola keuangan, membaca kontrak, membangun usaha kecil. Karena saya tahu, satu-satunya cara perempuan benar-benar bebas adalah ketika ia tidak lagi bergantung pada tangan orang lain untuk makan. Meta, sahabat saya, menjadi pengelola harian rumah singgah itu. Pak Hendra menyumbangkan jasa hukumnya secara gratis untuk perempuan-perempuan yang ingin menggugat cerai suami yang kejam. Yayasan kecil peninggalan ayah saya, yang dulu hanya mengelola tanah, kini menjadi tempat lahirnya keberanian. Setahun setelah pengusiran itu, saya berdiri di halaman Rumah Maya, di tempat yang dulunya menjadi medan penghinaan saya. Sekarang penuh dengan tawa anak-anak. Perempuan-perempuan yang dulu hancur, kini menjahit, memasak, belajar, tertawa. Bangunan yang dulu menjadi simbol pengkhianatan, kini menjadi simbol kelahiran kembali. Saya mendapat kabar tentang Reno dari seorang kenalan. Ia kehilangan pekerjaannya beberapa bulan setelah perceraian. Tanpa subsidi diam-diam dari saya. Gaya hidup yang ia jaga di depan ibunya runtuh. Ia kini mengontrak kamar kecil, bekerja serabutan. Siska, adiknya, terpaksa mencari pekerjaan untuk pertama kali dalam hidupnya, menjadi kasir di sebuah toko. Mungkin itu pelajaran yang tidak pernah ia dapat selama 30 tahun bermalas-malasan. Saya tidak merasa senang mendengarnya, tapi
saya juga tidak merasa bersalah. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Karma tidak butuh tangan saya untuk bekerja. Ia hanya butuh waktu. Bu Sutina, anehnya, justru yang paling banyak berubah. Ia mengunjungi rumah Maya beberapa bulan kemudian. Tanpa diundang, ia datang membawa sekeranjang kue buatannya sendiri. Ia menawarkan diri untuk membantu memasak bagi perempuan-perempuan di sana. Awalnya saya ragu, tapi saya melihat sesuatu yang tulus di matanya. Ibu tidak punya banyak yang bisa diberikan, katanya. Tapi ibu bisa memasak. Ibu ingin berguna, bukan untuk menebus dosa pada kamu. Maya, itu tidak akan pernah cukup. Tapi untuk perempuan-perempuan lain yang nasibnya pernah seperti kamu, saya mengizinkannya. Bukan karena saya sudah sepenuhnya memaafkan. Pemaafan bukan sesuatu yang instan. Tapi karena saya percaya, manusia berhak pada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Asalkan ia membuktikannya dengan perbuatan, bukan sekedar air mata. Bu Sutina datang setiap pekan setelah itu, memasak. Mendengarkan cerita perempuan-perempuan yang pernah dibuang. Dan suatu hari, saya mendengarnya berkata kepada seorang perempuan muda yang baru saja diusir suaminya. Nak, harga diri itu tidak bisa ditawar. Jangan pernah menggantungkan hidupmu pada lelaki yang bisa membuangmu kapan saja. Belajarlah berdiri sendiri. Seperti Maya, saya berdiri di balik pintu, mendengarnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, perempuan itu menyebut nama saya bukan dengan penghinaan, melainkan dengan rasa hormat. Hidup saya berubah perlahan, tapi pasti. Di kantor, saya dipromosikan menjadi kepala divisi manajemen risiko. Ironis, pekerjaan yang sama yang dulu diremehkan Reno, justru yang menyelamatkan saya. Kemampuan membaca celah dalam kontrak. Kemampuan menghitung kapan sebuah pondasi akan runtuh. Itulah yang membuat saya bertahan saat dunia saya nyaris hancur. Saya pindah ke sebuah apartemen yang lebih besar di kawasan BSD. Bukan rumah megah, hanya tempat yang cukup untuk saya dan beberapa rak buku. Saya belajar bahwa kebahagiaan tidak diukur dari luas bangunan, melainkan dari ketenangan yang ada di dalamnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bisa tidur tanpa memikirkan anggaran, tanpa menghitung kebutuhan orang lain yang tidak pernah menghargai saya. Di rumah Maya, setiap perempuan yang datang membawa kisahnya sendiri. Ada Rina, 28 tahun, yang diusir suaminya karena belum bisa memberi keturunan. Ada Lestari, 40 tahun, yang seluruh tabungannya dikuras suami untuk perempuan lain. Ada Nurul, baru 22 tahun, yang menikah muda, lalu dijadikan pembantu di rumah mertuanya sendiri. Saya mendengarkan setiap cerita mereka. Dan di setiap cerita itu, saya melihat diri saya yang dulu. Perempuan yang mengira diam adalah kebaikan. Perempuan yang mengira memberi tanpa batas adalah cinta. Perempuan yang lupa bahwa dirinya juga berhak dihargai. Saya ajari mereka satu hal yang paling penting, kemandirian. Saya buka kelas keuangan sederhana di ruang tamu rumah Maya setiap akhir pekan. Saya ajari mereka cara membuka rekening atas nama sendiri, cara menabung, cara membaca surat-surat penting agar tidak mudah ditipu, cara mengenali tanda-tanda hubungan yang menghancurkan sebelum terlambat. Rina, yang dulu datang dengan mata kosong, kini membuka usaha catering kecil. Pesanannya sudah sampai ke kantor-kantor di Sudirman. Lestari kembali kuliah, mengambil jurusan akuntansi di usia 40. Nurul, si bungsu, belajar menjahit, dan kini menerima pesanan baju lebaran. Mereka semua bangkit, bukan karena belas kasihan, tapi karena mereka diberi alat untuk berdiri sendiri. Suatu sore menjelang lebaran, rumah Maya mengadakan acara kecil, buka puasa bersama. Perempuan-perempuan itu memasak opor ayam, rendang, dan ketupat. Anak-anak mereka berlarian di halaman. Bu Sutina sibuk di dapur, mengaduk kuah opor dengan tangan yang sudah terbiasa. Meta mengatur meja panjang. Pak Hendra datang membawa parsel untuk anak-anak. Saya berdiri di sudut halaman, mengamati semua itu. Di tempat yang dulu menjadi simbol kehancuran saya, kini berdiri sebuah keluarga baru. Bukan keluarga yang diikat oleh darah, melainkan oleh pengalaman yang sama, oleh keberanian yang sama,
untuk bangkit. Saya teringat sore 1 tahun lalu, saat saya berdiri di tempat yang sama, menatap rumah impian saya yang lampunya dinyalakan orang-orang yang membuang saya. Waktu itu saya berpikir, hidup saya sudah berakhir, bahwa segalanya hancur. Ternyata itu bukan akhir, itu awal. Saya pernah membaca bahwa intan terbentuk dari karbon yang ditekan oleh tekanan luar biasa selama jutaan tahun. Mungkin manusia juga begitu. Mungkin tekanan yang nyaris menghancurkan saya, justru yang membentuk saya menjadi versi yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih utuh. Rino, di suatu titik, mengirim satu pesan terakhir. Bukan permintaan untuk kembali, hanya sebuah pengakuan. Ia menulis bahwa ia menyesal, bahwa ia baru menyadari betapa berharganya saya setelah saya pergi, bahwa ia kini mengerti. Harta terbesar dalam hidupnya bukan rumah megah itu, melainkan istri yang ia lempar kopernya ke lantai semen. Saya membaca pesan itu, lalu saya membalas. Untuk pertama dan terakhir kalinya, saya menulis, "Mas, saya sudah memaafkan, bukan untuk kamu, tapi untuk diri saya sendiri. Karena dendam hanya akan menjadi rantai yang mengikat saya pada masa lalu. Saya memilih bebas. Semoga kamu belajar menghargai siapapun yang berdiri di sampingmu berikutnya, sebelum kamu kehilangan mereka juga." Saya tidak pernah membalas pesannya lagi setelah itu, dan ia tidak pernah mengirim lagi. Kami menutup bab itu dengan damai, tanpa kebencian. Malam itu, setelah acara buka puasa selesai dan semua orang pulang, saya berkeliling rumah Maya untuk memastikan semua pintu terkunci. Saya berhenti di ruang tamu. Di dinding, saya memajang sebuah bingkai kecil. Di dalamnya, bukan foto, melainkan sebuah kunci. Kunci utama rumah Cilandak yang dulu. Kunci yang dulu terasa seperti simbol kepemilikan, lalu menjadi simbol pengkhianatan, dan kini menjadi simbol kebangkitan. Di bawah kunci itu, saya menuliskan satu kalimat. Rumah yang sebenarnya bukan tentang siapa yang namanya tertulis di sertifikat, melainkan tentang siapa yang tetap berdiri tegak saat semuanya runtuh. Saya menyentuh dinding ruangan itu. Dingin, tapi kokoh. Sama seperti diri saya sekarang. Saya berdiri di depan cermin besar di lorong, menatap pantulan diri saya. Saya melihat seorang perempuan yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Saya tidak lagi menyesali setiap tetes air mata yang jatuh sore itu. Karena tanpa air mata itu, saya tidak akan pernah menghargai arti ketenangan yang saya miliki sekarang. Saya teringat kembali momen saat saya memerintahkan pembongkaran rumah itu. Sebuah tindakan yang mungkin dianggap gila oleh banyak orang. Menghancurkan rumah yang saya bangun sendiri dengan cinta. Tapi bagi saya, itu adalah operasi bedah yang diperlukan untuk membuang penyakit dalam hidup saya. Jika saya tidak mengambil kendali hari itu, mungkin malam ini saya hanya akan menjadi bayangan yang tinggal di rumah orang lain, yang dianggap tidak berharga di rumahnya sendiri. Saya mengunci pintu utama. Angin malam berembus pelan, tapi di dalam dada saya hanya ada kehangatan yang stabil. Saya tahu, esok pagi saya akan bangun di tempat yang benar-benar layak disebut rumah. Bukan karena megahnya, melainkan karena di sana saya tidak perlu menjadi siapapun selain diri saya sendiri. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal, bahwa kebaikan yang diberikan tanpa batas pada orang yang salah bukanlah cinta, melainkan undangan untuk diinjak. Jangan pernah menukar harga diri demi mempertahankan hubungan yang hanya menghargaimu saat kamu berguna. Dan jangan pernah menggantungkan seluruh hidupmu pada tangan yang bisa membuangmu kapan saja. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Perempuan yang bekerja keras, memberi segalanya, lalu dibuang, seolah tidak berarti. Mereka mengira diam adalah kebaikan, mengira mengalah adalah cinta. Padahal ada batas antara mengalah dan kehilangan diri sendiri. Ada juga banyak suami seperti Reno, lelaki yang mudah goyah, yang memilih kenyamanan sesaat di atas kesetiaan, yang baru menyadari nilai seseorang setelah kehilangannya. Bagi kalian para suami, ingatlah
Perempuan yang berdiri di sampingmu bukan pelayan, bukan pula sumber harta. Ia adalah mitra yang memilih untuk tetap tinggal, sampai kamu memberinya alasan untuk pergi. Ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutina, yang didorong oleh ketakutan, tergantikan. Yang mengira merebut adalah cara mempertahankan kasih sayang anaknya. Padahal cinta yang dipaksakan hanya akan melahirkan kebencian. Kepada para ibu, menantu bukanlah ancaman. Ia adalah anak baru yang juga butuh diterima. Dan untuk perempuan-perempuan di luar sana yang sedang berada di posisi saya dulu, yang sedang menangis di bangku taman, menatap rumah yang merampas mimpi kalian. Dengarkan saya, air mata kalian bukan akhir, itu titik balik. Bangkitlah. Pelajari hak kalian, bangun kemandirian kalian, karena satu-satunya orang yang tidak akan pernah membuang kalian adalah diri kalian sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih menjadi korban selamanya, atau bangkit menjadi arsitek nasib kita sendiri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi yang sama? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.